Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya pada bab 1 bagian 1. Pada video sebelumnya kalian diinstruksikan harus mencari beberapa pengertian dari karakteristik sikap kewirausahaan. Apakah sudah mencari? Kalau sudah, mari kita bahas lanjut video berikutnya. Keputusan untuk menjadi seorang wirausahawan, tentunya membutuhkan kesiapan mental serta sikap dan perilaku yang mantap. Seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya haruslah memiliki karakteristik sikap berikut. 1. Percaya diri. Tidak semua orang memiliki rasa percaya diri dalam menjalankan usahanya. Maka sangat perlu ditumbuhkan sikap percaya diri, agar usaha bisnis yang dikerjakan berhasil dengan maksimal. Rasa percaya diri yang dimiliki oleh seorang wirausahawan, tentu akan sangat mempengaruhi ide, gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, inovasi, keberanian, semangat bekerja, ketekunan, dalam menjalankan usahanya. 2. Orientasi. Hasil-hasil dari suatu pekerjaan bukan hanya pendapatan uang saja, tetapi bagaimana produk yang kita tawarkan tersebut bisa diterima oleh pelanggan yang akhirnya dapat menjadikan image bagi produk kita tersebut, sehingga jangka panjangnya usaha atau bisnis yang kita jalankan ini berjalan stabil dan berkembang. Dengan kata lain, berorientasilah pada hasil, ini akan menjadi motivasi yang kuat dalam diri kita sendiri. 3. Berani ambil risiko. Jika kita sudah memutuskan untuk menekuni wirausaha, tentunya akan banyak rintangan dan masalah yang akan terjadi sepanjang perjalanan usaha kita, tetapi janganlah takut untuk memulai hal baru untuk membuat inovasi. Dengan berani mengambil risiko, kita akan belajar bagaimana mengatasi masalah dan mencari solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Kegagalan akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijak dalam mengambil suatu keputusan. 4. Memiliki jiwa kepemimpinan. Memimpin para karyawan dalam suatu tim tentunya membutuhkan rasa percaya diri dan sikap mental serta pengendalian diri yang kuat. Menjadi pemimpin yang baik, bukan hanya bisa memberikan perintah, tetapi juga harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi pemimpin dalam suatu tim bukan berarti memimpin orang lain, tetapi yang lebih penting adalah mampu memimpin dirinya sendiri mulai dari cara berpikir, sikap, tingkah laku, emosi, egois dan lain-lain. 5. Disiplin. Kerja keras dan disiplin merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang dalam menjalankan usaha. Selain kerja keras, kita pun juga harus disiplin dalam menjalankan komitmen. Para wirausaha yang mempunyai kemauan keras dan penuh disiplin akan dapat menjadi motivasi bagi orang lain dalam tim yang dipimpinnya, sehingga disiplin diri yang kita jalankan dapat menjadi energi positif bagi orang lain di sekeliling kita. 6. Kejujuran. Sikap jujur sangat diperlukan dalam menjalankan bidang usaha. Terdapat dua keuntungan yang timbul bersumber dari aspek kejujuran, yaitu a. Keuntungan internal ke dalam tim. Dengan melaksanakan kejujuran dalam berbagai bidang dalam usaha yang dijalani, maka kita akan dimudahkan dalam memantau perkembangan usaha, baik dalam segi administrasi, segi keuangan, segi distribusi, segi operasional dan lain-lain. Sehingga bila terjadi hambatan, kita mudah untuk mencari titik kesalahan dan mudah untuk memperbaikinya. B. Keuntungan eksternal, keluar dari tim. Sikap jujur yang diterapkan dalam berwirausaha menuntut seorang wirausaha untuk mampu mengatakan apa adanya sesuai dengan kondisi real. Kejujuran dan keterbukaan lambat laun akan mendapat kepercayaan dari konsumen. 7. Pantang menyerah. Menjalankan suatu usaha kadangkala berjalan mulus, kadang terjadi suatu masalah, kadang perekonomian sedang berada di atas, tetapi kadang juga mengalami kesulitan. Sehingga di saat kita berada dalam kesulitan, janganlah mudah menyerah dan patah arang. Memiliki tim yang handal, relasi dan koneksi yang terpercaya memungkinkan kita untuk mempunyai banyak bantuan dan solusi. 8. Kreativitas yang tinggi. Kreativitas adalah hal pokok yang dibutuhkan oleh seseorang untuk membangun sebuah usaha. Tanpa kreativitas, maka usahanya tidak akan berkembang. Kreatif dan inovatif berarti adanya suatu proses untuk mengubah masalah menjadi peluang, lalu mengubahnya menjadi sebuah gagasan baru dan berdaya guna yang dapat menghasilkan nilai guna yang baru. Oleh karena itu, ide kreativitas dan inovasi selalu dibutuhkan untuk dapat mengembangkan produk yang sudah ada sehingga dapat membuat konsumen bersemangat untuk mengkonsumsinya.
Salah satu penyebab kegagalan dalam berusaha biasanya karena tidak ada kreativitas dan inovasi dalam suatu produk atau jasa, sehingga konsumen merasa jenuh dan bosan. 9. Mandiri. Dengan memiliki sikap mandiri ini kita tidak akan mudah terpengaruh dan tergantung pada orang atau pihak lain, usahakan kita mampu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan masalah yang ada dengan baik. Hendaknya kita membiasakan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau tim yang ada dalam menyelesaikan masalah, sehingga kita semakin terasah, semakin dewasa dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. 10. Optimis. Sikap selalu berpikir positif, positive thinking, dan berpikir baik terhadap segala sesuatu yang sedang dihadapi adalah sangat dianjurkan untuk dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dengan memiliki sikap ini, kita akan lebih bersemangat dalam menjalankan usaha dan tidak berpandangan negatif terhadap siapa dan apapun. Negative thinking. Energi positif akan menyebar, menular, berkembang dan berpengaruh kepada pekerjaan dan rekan dalam satu tim serta relasi dalam usaha kita. Jadilah seorang individu yang selalu berpikir positif, positive thinking, dan memandang segala sesuatu secara menyeluruh, komprehensif, sehingga tidak hanya melalui satu sudut pandang saja. 11. Mengendalikan emosi. Seorang wirausahawan harus mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri dan mengontrol emosi. Seorang wirausahawan yang berkepribadian mantap harus tahu bagaimana cara mengendalikan emosi, sehingga nantinya bisa membuat diri kita sendiri tetap nyaman dalam menjalankan usaha. Nah, itu tadi adalah karakteristik sikap dari seorang wirausahawan. Menurut kalian karakteristik sikap yang mana yang sudah ada di dalam diri kalian? Untuk absensi hari ini silahkan menjawab di kolom komentar kelas kalian dengan format nama absen dan jawaban. Kita lanjutkan berikutnya membahas mengenai tahapan proses berwirausaha. Berikut ini adalah tahapan yang dilalui untuk menjalankan suatu usaha menuju ke arah pengembangan produk, yaitu 1. Memulai. Seorang wirausahawan memiliki niat dan tekad untuk melakukan usaha, dimulai dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, menentukan jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang peternakan, pertanian, industri kreatif atau memproduksi suatu barang, jasa. Pada tahapan ini adalah tahapan yang paling susah karena biasanya berwirausaha akan cenderung berpikir secara luas untuk usahanya tanpa memulai. Dan pada akhirnya kebanyakan malah tidak jadi hanya pemikiran semata. Untuk itu tahapan memulai merupakan tahapan yang wajib dilewati oleh seorang wirausahawan. 2. Melaksanakan. Seorang wirausahawan mulai untuk mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup pembiayaan, kepemilikan, menyusun tim, menentukan SDM, manajemen kepemimpinan dan organisasi, pengambilan risiko, keputusan, model pemasaran, serta evaluasi yang akan dilakukan. 3. Mempertahankan usaha. Wirausahawan telah melihat hasil yang dicapai, lalu melakukan analisa perkembangan usaha, kemudian menindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapinya. 4. Mengembangkan usaha. Bila hasil yang dicapai dalam mempertahankan usaha sudah terlihat nyata, maka perluasan usaha, ekspansi, dapat dilakukan dengan cara membuat inovasi dalam usaha yang dijalankan. Itulah beberapa tahapan dalam berwirausaha. Tentunya untuk menjadi seorang wirausahawan memang tidak mudah. Siapapun boleh menjadi seorang wirausahawan baik di usia muda ataupun tua, banyak sekali tantangan yang akan menghadang tetapi seorang wirausahawan harus mampu bangkit dari keterpurukan. Banyak sekali seorang wirausahawan yang sudah sukses sebelumnya bahkan juga banyak yang kisahnya dibuat dalam bentuk film. Contohnya film dengan judul The Billionaire Top Secret Tao Kae Noi. Kalian bisa lihat film ini mungkin setelah video pembelajaran ini habis. Kalian bisa mencari judulnya di YouTube atau saya tuliskan link filmnya di kolom deskripsi agar kalian bisa menonton filmnya dan melihat kisahnya. Setelah kalian melihat film tersebut saya berharap pemikiran kalian tentang berwirausaha akan tumbuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di video berikutnya. Selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.